Halo semua, salam sehat dan bahagia. Perkenalkan saya Daniel SPDK CGP Angkatan 11 Kota Singkawang. Kali ini saya akan membuat kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan sebagai proses pembudayaan. Ki Hajar Dewantara melihat pendidikan sebagai proses pembudayaan, yang berarti pendidikan harus membentuk karakter dan kepribadian individu sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moral yang ada di masyarakat. Ia menekankan bahwa pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga pengembangan budi pekerti. Pusat pendidikan. Pendidikan terjadi di 3 lingkungan utama, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Konsep tuturi handayani, ing ngarso sang tuludo, ing madio mengunkarsa, dan tuturi handayani. Pendidikan yang merdeka. Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Pendidikan adalah menuntun. Pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan adalah menuntun. Ki Hajar Dewantara menganalogikan pendidikan dengan pekerjaan seorang petani. Sebagaimana seorang petani tidak dapat memaksakan tanaman untuk tumbuh, tetapi hanya dapat menyediakan kondisi yang baik agar tanaman dapat tumbuh dengan sendirinya. Demikian juga pendidik tidak dapat memaksakan ilmu atau keterampilan kepada anak, melainkan harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak. Ini berarti pendidikan harus bersifat alami, tidak dipaksakan, dan menghargai prosesnya. Pendidikan berdasarkan kodrat alam. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat atau sifat dasar anak yang alami. Setiap anak dilahirkan dengan potensi dan bakat masing-masing yang bersifat unik. Pendidikan harus menghargai dan menyesuaikan dengan potensi yang alami ini, tidak boleh mengabaikannya atau menentangnya. Pendidikan berdasarkan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat zaman atau konteks sosial, budaya, dan teknologi yang ada. Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman di mana anak hidup. Ini berarti pendidikan harus dinamis dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, serta harus mempersiapkan anak untuk menghadapi dan berkontribusi dalam perkembangan zaman tersebut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya dan pahami terhadap murid dan pembelajaran di kelas, yaitu saya menganggap murid sebagai penerima ilmu yang pasif. Kemudian saya fokus kepada prestasi akademik murid saja. Kemudian saya mengajar dengan metode tradisional seperti ceramah. Dan saya sering melakukan evaluasi pembelajaran hanya dengan tertulis atau lisan. Kemudian pembelajaran yang saya lakukan hanya berpusat kepada guru, diri saya sendiri atau teacher center. Kemudian saya sering merasa prihatin dan mengeluh ketika siswa tidak mengalami perubahan, sering menuntut siswa sesuai kemauan saya, marah jika siswa tidak paham dengan materi yang saya sampaikan. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 1. Saya memandang siswa sebagai pribadi yang unik dan berharga. 2. Fokus kepada pengembangan holistik, yakni selain pengetahuan juga karakter dan sosial dan moral siswa. 3. Guru adalah fasilitator pembelajaran, tidak boleh cuek, harus komunikatif. 4. Mempelajari dan memahami karakter siswa dengan baik. 5. Metode mengajar yang beragam sesuai kebutuhan siswa. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan agar lebih baik, agar kelas Anda mencerminkan
pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat saya terapkan, yaitu merancang dan mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, menekankan pada pengembangan karakter dan pendidikan budi pekerti. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran abad 21. Yang keempat, akan berusaha menuntun siswa sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya dengan bimbingan penuh kasih. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga menginspirasi.